Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Saya akan membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu kebebasan informasi dan informasi. Di zaman di mana informasi mengalir begitu cepat dan data pribadi kita tersebar di berbagai platform digital, penting bagi kita untuk memahami hak-hak kita terkait informasi dan privasi. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi definisi kebebasan informasi, hubungannya dengan privasi, regulasi yang mengaturnya, serta bagaimana kita dapat melindungi data pribadi kita. Mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kebebasan informasi dan privasi di era digital. Definisi kebebasan informasi dan privasi, lalu regulasi yang mengaturnya, perlindungan data pribadi, studi kasus, dan tips untuk menjaga privasi digital. Di bagian slide pertama yaitu definisi kebebasan informasi. Apa sih itu kebebasan informasi? Kebebasan informasi adalah hak fundamental setiap individu untuk mengakses, mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Konsep ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama yaitu hak untuk memperoleh informasi. Ini berarti setiap orang memiliki hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Lalu yang kedua yaitu hak untuk menyebarkan informasi. Setiap individu berhak menyampaikan pendapat dan informasi melalui berbagai media, baik lisan, tulisan, ataupun digital. Lalu yang berikutnya yaitu landasan hukum. Landasan hukum kebebasan informasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Kebebasan ini juga dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hubungan kebebasan informasi dan privasi. Kebebasan informasi dan privasi memiliki hubungan yang kompleks. Di satu sisi, kebebasan informasi mendorong keterbukaan dan transparansi. Di sisi lain, privasi melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah. Ciri-ciri kebebasan informasi. Kebebasan informasi memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama yaitu transparansi. Informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu akuntabilitas. Pemerintah dan lembaga publik harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Lalu yang ketiga ada aksesibilitas. Informasi harus mudah diakses dalam format yang dapat dipahami. Yang keempat ada aktualitas. Informasi yang diberikan harus up to date dan relevan. Lalu yang kelima yaitu akurasi. Informasi harus benar dan dapat diverifikasi. Lalu keseimbangan dengan privasi. Namun, kebebasan informasi memiliki batasan ketika bersinggungan dengan privasi. Tidak semua informasi dapat diakses publik, terutama yang menyangkut data pribadi individu, lalu informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional, rahasia dagang atau informasi komersial yang sensitif, lalu informasi yang dapat merugikan proses penegakan hukum. Lalu ada definisi privasi. Privasi adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan menentukan bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Privasi mencakup yang pertama yaitu privasi fisik, hak untuk tidak diganggu dalam ruang pribadi. Yang kedua yaitu privasi informasi, hak untuk mengontrol pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Yang ketiga yaitu privasi komunikasi, hak untuk berkomunikasi tanpa pengawasan yang tidak sah. Yang terakhir yaitu privasi teritorial, yaitu hak atas ruang dan tempat pribadi. Lalu yang berikutnya regulasi privasi di Indonesia. Di Indonesia privasi diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT, yaitu mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang perlindungan data pribadi UU PDP, regulasi komprehensif tentang perlindungan data pribadi. Lalu yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Kominfo, berbagai peraturan teknis terkait perlindungan data. Lalu adalah Undang-Undang PDP 2022. Undang-Undang PDP 2022 merupakan terobosan penting yang mengatur hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data pribadi, sanksi bagi pelanggaran perlindungan data pribadi, lalu pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Bagian berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi privasi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi privasi di era modern, yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Internet dan media sosial memudahkan penyebaran informasi pribadi, lalu big data dan artificial intelligence memungkinkan analisis mendalam terhadap data pribadi. Lalu Internet of Things atau IoT mengumpulkan data dari berbagai perangkat. Lalu yang kedua yaitu perilaku digital masyarakat. Seringnya oversharing di media sosial dan kurangnya kesadaran tentang pengaturan privasi, penggunaan aplikasi tanpa membaca kebijakan privasi. Lalu yang ketiga yaitu praktik bisnis digital, yang itu model bisnis berbasis data, iklan yang dipersonalisasi, profiling konsumen untuk tujuan komersial. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah, regulasi pengawasan untuk keamanan nasional, kebijakan keterbukaan informasi publik, lalu harmonisasi antara transparansi dan privasi. Lalu yang kelima yaitu faktor sosial dan budaya, perbedaan persepsi privasi antar generasi, norma sosial tentang keterbukaan informasi, dan pengaruh budaya kolektif versus individualis. Lalu perlindungan privasi dalam berbagai bidang. Perlindungan privasi diterapkan berbeda-beda dalam setiap bidang. Yang pertama di bidang kesehatan, yaitu kerahasiaan rekam medis pasien, persetujuan sebelum berbagi data kesehatan, protokol keamanan data di rumah sakit, dan regulasi telemedicine dan e-health. Lalu berikutnya yaitu di bidang keuangan, kerahasiaan data nasabah bank, proteksi informasi transaksi, regulasi vintage dan e-wallet, dan perlindungan data dalam sistem pembayaran digital. Berikutnya yaitu bidang pendidikan, perlindungan data siswa dan mahasiswa, lalu keamanan sistem informasi akademik, regulasi e-learning dan platform digital, perlindungan data anak di bawah umur. Lalu berikutnya yaitu bidang ketenaga kerjaan, perlindungan data karyawan, monitoring dan surveillance di tempat kerja, keseimbangan antara produktivitas dan privasi, regulasi work from home dan digital workplace. Berikutnya yaitu dampak kehilangan privasi dan contoh kasus. Dampak kehilangan privasi dapat menimbulkan beberapa dampak serius. Yang pertama yaitu dampak personal, pencurian identitas dan penipuan, diskriminasi berdasarkan data pribadi, gangguan psikologis dan stres, dan loss of personal autonomy. Lalu ada dampak sosial, chilling effect pada kebebasan berekspresi, lalu polarisasi masyarakat melalui filter bubble, manipulasi opini publik, dan erosi kepercayaan terhadap institusi. Lalu ada contoh kasus pelanggaran privasi. Contoh kasus pelanggaran privasi di kasus internasional yang pertama adalah Cambridge Analytica tahun 2018. Facebook, data dengan jumlah 87 juta pengguna digunakan untuk mempengaruhi pemilu Amerika Serikat dan Brexit. Dampaknya yaitu denda besar dan perubahan regulasi. Lalu yang kedua adalah Equifax Data Breach tahun 2017. Sebanyak 147 juta data orang Amerika bocor, termasuk nomor jaminan sosial dan informasi keuangan. Dampaknya yaitu kerugian finansial dan pencurian identitas massal. Lalu contoh kasus di Indonesia yaitu yang pertama kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Data berjumlah 279 juta penduduk terancam bocor, termasuk NIK, nama, alamat, dan data kesehatan. Dampaknya yaitu potensi penipuan dan pelanggaran privasi massal. Yang kedua yaitu kebocoran data e-commerce. Berbagai platform mengalami kebocoran data pengguna, data pembeli, penjual, dan transaksi terekspos. Dampaknya penipuan online dan spam marketing. Bagian berikutnya yaitu menjaga keamanan data dan privasi. Untuk menjaga keamanan data dan privasi, kita dapat melakukan berbagai langkah. Yang pertama, langkah teknis. Gunakan password yang kuat, kombinasi huruf, angka, dan simbol berbeda untuk setiap akun.
gunakan password manager. Lalu yang kedua, aktifkan two-factor authentication atau 2FA. Lapisan keamanan tambahan, gunakan aplikasi Authenticator dan hindari SMS OTP jika memungkinkan. Lalu yang ketiga yaitu update software secara berkala. Install patch keamanan terbaru. Gunakan antivirus yang up to date dan aktifkan automatic update. Lalu ada langkah perilaku. Yang pertama, berhati-hati dengan informasi yang dibagikan. Batasi informasi pribadi di media sosial. Periksa pengaturan privasi secara berkala, jangan overshare location dan aktivitas. Yang kedua yaitu verifikasi sebelum memberikan data. Pastikan legitimasi website atau aplikasi. Baca kebijakan privasi sebelum mendaftar, jangan berikan data yang tidak perlu. Lalu yang ketiga yaitu gunakan jaringan yang aman. Hindari wifi publik untuk transaksi sensitif. Gunakan VPN jika diperlukan. Periksa sertifikat SSL website. Lalu langkah legal yaitu kenali hak-hak data pribadi, hak akses, koreksi, dan penghapusan data. Lalu hak portabilitas data dan hak untuk tidak menjadi subjek pengambilan keputusan otomatis. Lalu kedua yaitu laporkan pelanggaran. Laporkan ke platform terkait, adukan ke Kominfo atau Bawaslu, dan konsultasi ke lembaga perlindungan konsumen. Lalu best practice untuk organisasi yang pertama adalah implementasi privasi by design. Pertimbangkan privasi sejak tahap desain, meminimalisasi pengumpulan data, transparansi dalam penggunaan data. Lalu yang kedua, regular security audit, audit keamanan sistem secara berkala, penetration testing, employee training tentang data security. Lalu yang ketiga yaitu incident response plan, protokol tanggap darurat untuk kebocoran data, komunikasi dengan stakeholder, dan koordinasi dengan otoritas terkait. Lalu sebagai penutup yaitu kebebasan informasi dan privasi adalah dua hak fundamental yang harus seimbang dalam masyarakat demokratis. Kita memiliki hak untuk mengakses informasi publik, namun juga berhak atas perlindungan data pribadi kita. Di era digital ini penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban terkait data pribadi, menggunakan teknologi dengan bijak dan hati-hati, mendukung regulasi yang melindungi privasi tanpa menghambat inovasi, menjadi konsumen digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Lalu, mulai hari ini, mari kita lebih peduli terhadap privasi digital kita. Periksa pengaturan privasi akun media sosial Anda, gunakan password yang kuat, dan selalu berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi. Ingat, privasi bukan tentang menyembunyikan sesuatu yang salah, tetapi tentang melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari potensi penyalahgunaan data. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya kebebasan informasi dan perlindungan privasi di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.